الذي جعل سكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح الباب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ma'asyiral ikhwan jamaah majlis Ta'lim wa Tazkir Darus Salihin yang saya hormati, yang insyaallah mudah-mudahan semuanya diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati perwakilan dari Majlis Turusi Baitur Rahman, yang saya hormati perwakilan daripada Majlis An-Nur Sya'dah Sangkar Berabe, yang saya hormati pula perwakilan dari Majlis Darul Muhibbin, dan juga yang sama kita cintai dan hormati, yang kita harapkan segala doa dan fatwanya, ya ini Habiban al-Mahbub Al-Habib Saleh bin Husain Al-Attas, yang kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disampaikan segala hajat dan cita-citanya, dan diberkahi segala langkah dakwanya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama kita hormati keluarga besar daripada almarhum Bapak Hasanuddin Jumar bin Muhammad Arhadi, juga almarhumah Umi Iyum, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat almarhum Bapak Hasanuddin Jumar bin Muhammad Arhadi. Segala puji hanya milik Allah dan untuk Allah. Salawat dan salam tercurah kepada mahabbah kita junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqamah mengikuti perjalanannya ila yaumil qiyamah. Kita udah tahu sekarang kita udah masukin bulan apa ya? Bulan Rajab. Nah, sahihnya bulan Desember. Bentar lagi tahun baru, ya. Saya enggak bahas tahun baru karena emang bukan tahun baru kita ya. Saya juga enggak bahas tentang Rajab karena udah tahu Rajab adalah bulan mulia, ya. Nah, dalam bulan Rajab juga salah satu bulan yang dianjurkan di bulan Rajab ini untuk kita memohonkan ampun atau istighfar di bulan Rajab, yang mana istighfarnya sudah lazim yang kita baca, ya. Ini istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 kali di waktu petang, 70 kali di waktu fajar atau pagi hari. Baca tuh ya. Jadi saya nggak bahas panjang. Sebenarnya fadilah Rajab banyak yang perlu dijelasin. Cuman saya mau bahas tentang doa-doa yang mana di bulan-bulan mulia kita ini kan diharuskan, dianjurkan untuk kita berdoa. Sebagaimana hadis Nabi, yang mana Nabi SAW bersabda, khamsun layali la turidu fihina da'wah. Ada 5 malam, apabila kita berdoa di 5 malam tersebut, doa kita tidak ditolak sama Allah. Yang pertama, Lailatul min Rajab, malam tanggal 1 bulan lewat, ya. Jadi telat nggak nih yang bilanginnya? Ngajinya duluan, ngajinya belakangan, jadi telat nggak telat ya, tahun depan ya. Ada panjang umur di malam tanggal 1 Rajab. Jatuhnya kemarin kalau nggak salah malam Minggu, ya. Tuh, bulan Rajab tanggal 1 Rajab.
Lalu yang kedua kata Nabi, apabila kita berdoa di 5 malam tersebut tidak ditolak, yang kedua adalah walailatu nisfu min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Belum lewat ya, belum ya? Masih. Makanya bulan malam Sya'ban jatuhnya kalau enggak salah bulan Februari ya. Pokoknya hitung aja deh, pokoknya malam Sya'ban ya. Itu malam yang kedua. Kata Nabi yang ketiga walailatul Jum'ah, malam Jum'ah kemarin. Ya, jadi malam Jumat apapun di malam Jumat itu doa mustajabah. Yang keempat dan kelima, Nabi menggabungkan bahasa walailatul iddain, malam 2 hari raya. Apa itu? Yang pertama malam Idul Adha, yang kedua malam Idul Fitri. Ya, atau dibalik juga boleh salah satunya. Di depan dulu Idul Fitri, kalau lebarannya Idul Fitri depanan dulu ya. Nah, pokoknya malam Idul Fitri dan Idul Adha itu malam, apabila kita berdoa di malam itu, doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ucapan Nabi, perkataan Nabi enggak akan meleset. Betul enggak? Kenapa kok doa yang kita panjatin enggak sampai-sampai? Ya, enggak gobul. Ada sebab. Nah, ini yang perlu saya bahas nih. Ada 6 golongan. Kata ulama, 6 golongan manusia yang apabila di malam-malam mustajabah atau di tempat mustajabah, malam mustajabah berarti tadi ya sebut ya, malam tanggal 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Atau mungkin di Indonesia nggak ada tempat mustajabah. Kalau di Mekah, di Saudi Arabia ada tempat mustajabah. Ada Hijri Ismail, ada Makom Ibrahim, ada apa tuh? Multazam. Ada di Bukit Sofa wal Marwah. Ada di Mina. Ada di Raudhah. Ya, antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi itu Raudhah. Karena itu turun naiknya wahyu ya malaikat Jibril pada saat itu. Kita kagak ada nih tempat mustajabah, tapi ada waktu mustajabah. Ada malam mustajabah. Saya urutin dulu deh biar pada tahu. Waktu mustajabah apa itu? Waktu mustajabah waktu 10 menit sebelum datangnya maghrib. 10 menit atau 15 menit sebelum datangnya maghrib. Itu mustajabah tuh. Kalau bisa datangnya sebelum, kalau kita ke masjid, yang musola datangnya jam segitu. Udah ngapain kek ya, doa sama Allah ya. Zikir, jangan lupa selawat sama Nabi, doa. Yang punya amalan baca deh. Ya, biasanya kalau para ulama, orang-orang soleh baca wirid latif biasanya gitu. Ya, wirid latif itu wirid bacaan yang dibaca oleh Sahib Ratib Abdullah bin Al-Haddad. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waktu bainal maghrib wal isya. Dari antara maghrib sampai isya. Ya. Sempetin tuh. Ya. Ya, kalau emang sekarang belum sempet, ini buat kita kalau kita nanti udah tua, udah sebeh, jadi punya amalan. Nggak kosong. Jangan kita pensiun udah ngapa-ngapain, duduk kayak apa, nggak punya amalan kita. Ini amalan ratib al-haddad, ratib al-atas, asma'ilal husna, baca maulid, itu amalan orang soleh. Ya wirid latib, ya baca Quran. Jadi jangan sampai nganggur nanti kita. Itu bainal maghrib wal isya. Ada sedikit cerita. Ada di Hadramut ada namanya seorang masyayikh, seorang alim namanya Syekh Ahmad Baloar. Syekh Ahmad Baloar ini tinggalnya di daerah pegunungan. Kalau kata kita di Bogor ya. Bogor. Beliau petani. Ya. Nah, karena beliau sudah sebeh, sudah tua, jadi penerus pertanian dan perdagangannya diteruskan oleh
anak ini, putranya. Selesai dipanen, dia berangkat ke kota. Cara bahasanya ke Jakarta deh ya. Dia orang Bogor, jual barang di Karanganyar, Jakarta. Pasar Karanganyar sini. Singkat cerita, selesai dia jualan anak-anaknya ini, dia pulang. Balik lagi ke Baloar. Sampai di kampungnya, karena kalau orang di Hadramut itu dulu ya, kalau sekarang. Dulu itu kalau dia habis pulang dari pasar, itu duitnya nggak ditaruh di dompet, nggak ditaruh di tas, ditaruh di gulungan karung. Takut-takut nanti di perjalanan ada perampok, perompak atau begal. Begal soalnya mah sportif. Kalau di badan kagak ada, udah jalan. Emang kita ya sampai ketemu tuh. Oh ya, di babak, wah mana duit lu? Mana ya? Dia enggak sportif, orang Hadramut tuh, ya. Udah enggak ada, udah takut ketemu perompak. Akhirnya singkat cerita pulang, udah sampai di rumah menjelang maghrib. Begitu sampai di rumah menjelang maghrib, waktu azan datang. Azan datang selesai, udah. Hambanya karena Syekh Ahmad Baloar udah enggak dagang ya, jadi dia udah khusus dakwah deh, khusus ngajar dan sebagainya. Dia jadi imam rawatib di salah satu masjid di Baloar. Selesai sholat maghrib, dilihat pas lagi tasbih wirid, ya lagi wirid nih tasbih baca. Pas dia ke belakang nengok ke belakang, anaknya nggak ada. Anaknya ini yang baru pulang dari pedagang ini dari kota kagak ada. Udah selesai, anaknya ternyata ini anak lagi pusing, bingung. Anaknya lupaan biasa. Dia bilang, ini duit yang tadi dia habis dagang, pulang dagang di mana? Naruhnya lupa. Biasanya kalau orang lupa, pengen inget gampang, apa ya? Sholat. Tadi inget deh. Lagi tengah-tengah sholat dia ingat. Ingat dia mau mastiin doang, jadi waktunya pas waktu dia wirid, nggak wirid dia apa? Dia ke belakang tuh. Dia lihat bener nggak duitnya masih ada di dalam karung. Gitu doang udah. Dibuka karungnya ternyata masih ada, tutup lagi. Begitu kan rumah masjidnya agak jauh. Begitu dia balik lagi ke masjid, abahnya udah selesai nih doa, udah selesai. Sholat sunnah, dia udah selesai, mau keluar. Ditanya anaknya, waladi, anakku. Itu dari mana tadi? Habis sholat maghrib nggak wirid lagi. Dia bilang, enggak bah, tadi aneh lupa. Aneh mastiin doang. Duit dagangan tadi di mana? Aneh bingung. Ternyata pas lagi sholat, saya ingat. Ya. Terus saya lihat doang, enggak cuma lihat, oh ada ya udah, balik lagi ke masjid. Itu tahu nggak nih waktu apa? Ya, tegas nih orang Hadramut. Ya, itu tahu nggak waktu apa? Ya Pak, ini waktu bainal maghrib wal isya. Waktu apa ini? Waktu mustajabah doa. Ini waktu mustajabah doa. Kenapa ente buang-buang waktu ini? Sekarang mulai malam ini, mulai detik ini, ente angkat kaki dari rumah. Sallu ala Muhammad. Ini bukan ajaran Abah, ini bukan ajaran saya, bukan ajaran Abah nih, Syekh Ahmad bin Ahmad Baloar. Ini ajaran gak jelas. Karena ini kamu ente sia-siain waktu istimewa, maka mulai hari ini detik ente belajar ngaji. Sebelum ente punya ilmu yang banyak, ente jangan boleh pulang. Jarin. Malam hari ini, Pak, iya, angkat kaki. Subhanallah ya. Kalau kita gimana? Udah ketemu uangnya, udah. Senang ya. Ini orang masya Allah. Akhirnya apa? Anaknya jadi alim lagi, anaknya jadi soleh lagi ya. Berbobot tadinya anaknya, didikannya luar biasa. Kalau kita udah ketemu duitnya, lu sih luar itu yang hati-hati ntar hilang lo, macam-macam ya. Kagak. Ini luar biasa. Kenapa? Karena waktu mustajabah, bainal maghrib wal isya. Ya. Lalu kapan lagi waktu mustajabah? Waktu mustajabah di antaranya 10 menit. Ya, atau 15 menit sebelum datangnya subuh. Makanya tuh sebelum datangnya subuh itu tutup Quran, ya, tutup bacaan-bacaan yang lain. Apa yang baca apa tuh? Tarhim. Ya arhamar rahimin irhamna.
Ya Arhamar Rahimin irhamna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna ya Hayyu ya Qayyum. Baca itu amalan tuh. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu ya amalan apa ya. Nah, itu ya. Jadi ada waktu mustajabah, ada malam mustajabah, ada tempat mustajabah. Tapi di Indonesia nggak ada jadi sono. Ya mudah-mudahan kita bisa berangkat haji atau umroh, kita berdoa di tempat mustajabah. Insya. Nah pertanyaannya, ini yang perlu diperhatikan, yang mau dibahas di malam hari ini, pertanyaannya kenapa kok doa kita, permohonan kita kayaknya berat bener, kayaknya sulit bener dijabah. Ya mudah-mudahan kita nggak tergolong yang ulama katakan 6 golongan itu. Orang yang ditolak doanya di waktu mustajabah, di malam mustajabah, di tempat mustajabah, ada 6 golongan. Yang pertama, asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah kepada selainnya. Nah, syirik itu ada 2, ada syirik yang nyata-nyata kafir, nyata-nyata ya. Bentar lagi nih, apa udah kemarin? Apa ini bulan-bulannya? Ya. Ya, itu syirik nih. Ya, menyekutukan Allah atau menduakan Allah atau mentigakan Allah atau ada Tuhan lagi selain Allah, itu syirik. Tapi ada syirik khofi, syirik yang kita bakal kena juga tuh kalau kita nggak ngaji. Lembut, syirik yang lembut, yang khofi. Ya, kalau kita nggak ngaji, nggak kenal tauhid, nggak kenal agama, nggak kenal dekat dengan ulama, maka apa itu? Oh, yang ada kekuatan selain Allah. Kekuatan selain, padahal nggak ada kekuatan lagi, nggak ada raja, nggak ada yang mengatur alam semesta ini, melainkan dialah zat yang tunggal, zat yang keberadaannya wajib, yang tidak diawali dengan permulaannya dan tidak berakhir, artinya langgeng kekal. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada kekuatan selain Allah, kalau kita masih ada itikad ada lagi selain Allah, maka hati doa kita enggak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-aqul walidain. Orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Durhaka itu bentuknya macam-macam. Ya. Durhaka itu bukan cuman sakit hati, bukan. Sakit hati orang, bikin sakit hati orang tua itu bukan cuma hanya ucapan. Ente ngelirik aja, ngelirik dengan lirikan yang sinis, itu durhaka. Atau ente ngejawab omongan yang omongan emak ente tuh nggak mau begitu, ente udahlah mak, atau udahlah pak, durhaka. Atau mungkin nanti, mudah-mudahan ya, ente nanti udah punya istri, udah punya anak, jangan tuh bahasa gini. Kalau mungkin istri kita ngerayu, bang, udahlah bang, daripada kita nyawa pembantu, mendingan udah kasih aja emak kita duitnya. Anak kita dirawat emak kita. Kan jadi pembantu juga sama juga, bayar juga. Daripada ke pembantu mendingan kita udah buat emak kita aja. Jangan tuh, namanya durhaka, nggak boleh. Emak kita, orang tua kita suruh istirahat, bukan suruh ngawasin anak kita. Sebab apa? Suatu saat nanti anak kita nggak bener, nanti tuh kan bang, emak lu sih. Atau sebaliknya, kita laki-laki tuh kan, emak lu sih, jangan. Kagak boh, tuh durhaka sama orang tua tuh kagak boleh. Biarin lu jadi pembantu. Tanya Habib ya, cari pembantu. Gak boleh, udah biarin aja jadi pembantu. Orang tua kita jadi raja, udah duduk, jangan kita ngatur-ngatur. Udah dari kecil kita punya udah rumah tangga, kita punya anak, anak kita nyusahin lagi. Suruh ngatur-ngatur, ngawasin anak kita gak boleh. Emang kalimatnya daripada itu kita yang bayar orang, kita anak kewajiban ngasih. Wal musyahin, orang yang masih seneng, masih musuhan. Ya Allah, senang musuh-musuhan. Ada nggak begitu? Ada. Allah. Udah sudahin. Jangan
terusin sedih ya, cukup. Ya. Karena hidup itu nggak bakal ideal. Yang ideal itu entar di sorga. Ada aja. Nggak pada pas pada waktunya ada ini begini, ya udah maklumin aja ya. Begini ya kurang-kurang dikit maklumin, jangan wow, ya. Jadi ntar jadi masalah sedikit jadi permusuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal kahin. Apa itu? Dukun. Bukan dukun beranak, bukan. Bukan dukun urut, bukan dukun, tahu itu dukun ya? Ya yang nebak-nebak orang. Lu jangan main di air lo. Ntar basah ya. Jadi di air basah ya. Jangan main di apa lo, jangan main di api, ntar panas ya. Iya. Jadi mainnya di biasa main di api nggak boleh ya, di basah di air nggak boleh, di langit ntar bisa turun, kita bingung jadinya. Ntar lu begini ya, diramal besok 2026 begini soto ente ya ya artinya ya itu dukun atau orang yang masih demen dengan urusan gitu-gituan tuh, ramalan-ramalan gitu tuh. Kalau memang ada sanatnya, dia ulama, dia aulia, silakan dia wali bukan, ulama bukan, wali bukan, men. Yang berikutnya, yang doanya ditolak di tempat mustajabah, di waktu mustajabah, di malam mustajabah. Yang berikutnya adalah al-qati'ur rahim, orang yang masih senang mutusin tali silaturahim. Nah, si mutusin, makanya ini ntar biasanya kalau menjelang Ramadan, kalau bisa dari sekarang kita cicilin. Kalau kita punya apa namanya mungkin keluarga yang jauh, apa kita deketin, ya kita sambungin. Jangan nungguin pas mau Sya'ban saja, dari sekarang. Sampainya bulan Ramadan kita udah aman. Ya. Jadi termasuk salah satu doa terhalang itu orangnya masih mutusin tali silaturahim. Ya. Yang berikutnya apa? Tadi apa itu? Syirik billah, al-aqul walidain, wal musyahin, wal kahin, wal qati' rahim. Yang keenam adalah wal mitmunul hamr, orang yang masih doyan makan minum yang haram-haram. Ya, ente sih, Ustaz, anak kan gak makan daging babi, betul. Anak yang makan daging anjing, betul. Itu namanya apa? Haram jatianya. Tapi ini ada haram sifatnya. Ente ngambil duit makannya dari duit yang korupsi. Dari korupsi itu macam-macam, bukan cuma korupsi fulus, korupsi waktu, korupsi macam-macam dah. Yang artinya yang kita masih demen perkara-perkara yang itu haram. Baik itu berupa kertas, baik itu berupa minuman, baik itu berupa benda padat, benda cair, benda macam-macam dah. Masih gemar gitu-gituan, maka di waktu mustajabah, di tempat mustajabah, di malam mustajabah, maka doanya terhalang, tidak digabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa ya? Makanya Nabi katakan di dalam sebuah hadis, ittaqi bi firasatil mu'minin fa innallaha yanzur bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasahnya orang mukmin. Orang beriman yang udah bersih hatinya, yang enggak pertama dia enggak menyekutukan Allah. Imannya istiqomah nih. Yang apa lagi? Yang enggak berani sama orang tuanya, dia takut sama orang tuanya. Kita gambarkan berapa banyak orang-orang soleh di dalam kisah-kisah ya, menjelaskan bahwa apa? Dia takut sama terus dia enggak musuh-musuhan, dia enggak mutusin silaturahmi, dia enggak demen tuh doyan-doyan gitu-gituan. Nah, dan juga dia enggak masuk ini badannya ini bersih daripada, maka orang-orang yang seperti itu dia punya firasah, diberikan firasah, diberikan pandangan itu diliputi dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang Nabi katakan suruh takut. Kita suruh takut dengan orang yang benar begitu. Dengan manusia yang apa? Yang dia punya firasah.
Ya, orang-orang beriman yang bersih, ya, keimanannya dibanding dengan ketakwaan, ya, baik itu apa secara hakullah, ketakwaannya baik secara hakul adamiyah. Ya, ini kan kita yang berat urusan hakul adamiyah ya. Makanya kita berkumpul sebulan sekali, yang seminggu sekali, yang sebulan sekali. Tujuan apa? Tujuannya biar kita lepasin segala hati-hati ini, penyakit-penyakit kita ini, ya, kita lepasin supaya benar-benar kita ini benar-benar hamba Allah yang bersih di dalam hati kita, ya, tidak kemasukan penyakit-penyakit, terutama iman kita benar-benar bahwa tidak Tuhan selain Allah, tidak mengatur alam semesta ini melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersih hatinya, insyaallah nanti Allah taala akan mudahkan segala urusan kita, terutama Allah mudahkan di dalam akhir kehidupan kita, maka Allah taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, innal maut bi khairin wa lutfin wa afiyah, wallahu a'lam bissawab, ya. Artinya apa? Tadi ya saya enggak jelaskan tentang udah ini mah keberkahan bulan Rajab udah jelas keberkahannya. Tinggal kira-kira kita dapat enggak berkah tersebut? Sebagaimana Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan. Berarti ini keberkahannya di bulan Rajab sudah enggak diragukan lagi. Berkah nanti besok bulan Sya'ban udah enggak diragukan lagi. Tinggal apa? Tinggal kita ini dapat enggak? Kalau pengen dapat keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, itu tadi jaga, jauhkan dari perkara yang 6 ini, insya Allah kita akan mendapatkan daripada keberkahan Allah Subhanahu. Apa itu berkah? Ajaratul khair, menambah kebaikan. Kita gampang aja tuh ngerjain kebaikan. Baik yang kebaikan yang kecil, yang besar, baik itu kebaikan waktu kita, kebaikan harta kita, kebaikan apapun kita Allah mudahin. Kenapa? Itu berkah namanya. Tapi kalau udah nggak berkah, berat. Ya jangankan urusan apa? Urusan yang ngeluarin harta, sedekah, infak, buat nyepetin waktunya aja nggak bisa. Nyempetin waktu kebaikan nggak bisa. Buat nyempetin nanti apa? Udah, kalau udah nyempetin kebaikan seperti ini kita duduk nggak bisa. Lama-lama emang Allah nggak mau, nggak inginin orang-orang seperti itu. Orang-orang yang nggak mau dikasih Allah Taala nggak mau, nggak seneng, ya udah nggak usah lah. Bahasa kasarnya, bahasa kitanya, lo makan tuh harta lo makan tuh, lo habisin waktu lo pokoknya udah Allah nggak mau deh, lo habisin, lo udah nggak usah sholat lagi ntar. Tapi nanti lihat, di akhirnya ditarik dengan tarik-tariknya, diperintahkan malaikat untuk menariknya, ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam akhir kehidupannya. Naudzubillah min Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin